Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Risma Afni Ruhayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran SD, SMP, SMA untuk memenuhi UTS mata kuliah pengelolaan kelas. Yang pertama, jenjang sekolah dasar. Sekolah SDN di B, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, dengan judul video pembelajaran tematik kurikulum 2013. Tema udara bersih bagi kesehatan, subtema pentingnya udara bersih bagi pernapasan, materi IPA dan bahasa Indonesia. Di awal video dijelaskan mengenai hal apa saja yang akan dilakukan oleh guru, yakni guru menentukan tujuan, menentukan tahap perencanaan dengan tahap-tahap. Yang pertama, mengondisikan peserta, mengorganisasikan peserta, membimbing peserta didik, melakukan kerja kelompok, menyajikan hasil diskusi, dan menganalisis serta mengevaluasi proses kegiatan. Yang pertama, cara pengelolaan kelasnya yaitu guru mengondisikan peserta didik berbaris sebelum memasuki kelas. Kemudian, guru membuka proses kegiatan, berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh masing-masing siswa yang ditunjuk. Kemudian, memastikan kondisi kelas bersih dan nyaman dengan menginstruksikan kepada seluruh siswa pengecekan kebersihan di meja masing-masing. Yang keempat, pemberian stimulus, mengondisikan kelas sebagaimana kondusif, kemudian presensi siswa, melakukan literasi 10 menit, dan setelah literasi itu ada ice breaking selama 1 menit. Kemudian ada yel-yel kembali dengan berbasis pendidikan anti korupsi dengan tujuan untuk melatih siswa berlatih menjadi pribadi yang religius, nasionalis, jujur, bekerja keras, tanggung jawab, mandiri, kerjasama, dan integritas. Kemudian mereview materi sebelumnya dan menanyakan tugas pada pertemuan sebelumnya. Yang ke-11, memulai pembelajaran dengan menginformasikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian memberikan sajian media pembelajaran audiovisual dengan menyajikan video animasi pembelajaran dan pengantar masalah dalam inti materi. Selanjutnya, memberikan kesempatan peserta didik kerja kelompok dan mendampingi peserta didik. Dan yang terakhir, penyampaian hasil diskusi serta penutup. Respon dari siswanya terlihat jelas. Respon keseluruhan siswa dari awal hingga akhir. Kegiatan sangat mudah diatur, responsif, tertib, juga sangat disiplin. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa semua proses pembelajaran tidak akan selancar dan sebagus saat di video, terutama pada peserta didik, baik responnya, ketertiban, disiplin, dan lain-lain. Kurang dan lebihnya, beberapa kekurangan ada 3. Yang pertama, guru terlalu banyak memberikan pengantar, terlalu banyak yel-yel, tepuk, dan lain-lain. Walaupun itu penting sebagai stimulus semangat siswa, tapi dengan durasi 38 menit, menghabiskan 10-15 menit hanya untuk pengantar pembelajaran. Kemudian guru tidak menguasai materi, terlihat seringnya membaca ketika sedang menjelaskan materi. Yang ketiga, penjelasan materi yang dilakukan oleh guru masih sebatas teks, belum bisa memberikan improvisasi atau contoh kepada konteks atau real life peserta didik. Kelebihannya mampu mengorganisir kelas. Dan yang kedua, memastikan kondisi peserta didik sehingga dapat membantu pemecahan masalah yang menghambat proses pembelajaran secara berkala. Di dalam pembelajaran, di tengah pembelajaran pun, guru masih tetap memperhatikan kondisi siswa masing-masing. Solusinya yang pertama, pada jenjang SD memang diperlukan pembukaan atau pengantar. Namun jika pembelajaran di pagi hari, saya rasa 1 atau 2 yel-yel stimulus semangat sudah cukup untuk pemberian semangat. Yang kedua, sebelum belajar, guru sebaiknya tidak hanya menyiapkan media, namun juga menyiapkan materi, dan penguasaan materi guru juga sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pada saat pemberian contoh, pada tingkat SD tidak perlu memberi contoh yang rumit. Improvisasi dan aplikasi pada kehidupan sehari-hari, mereka lebih bisa membentuk pemahaman. Lalu, jenjang sekolah menengah pertama. Sekolah SMP Negeri 61 Surabaya, video pembelajaran PAI kelas 7. Hidup menjadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai babnya, dan materi memahami hukum bacaan, nunuk, sukun, dan tanwin.
Cara pengelolaan kelas di sini sangat simpel, terlihat dari hanya 8 tahap langkah-langkah yang saya sertakan. Yang pertama, memberikan salam, kemudian berdoa. Yang kedua, pengondisian peserta didik, menanyakan kabar sebagai awal menarik perhatian peserta didik. Namun, tidak cukup efektif menurut saya, karena masih banyak peserta didik yang kurang fokus. Memulai materi dengan berinteraksi, penjelasan materi guru lebih mengutamakan peran peserta didik. Guru menanyakan apakah peserta didik sudah mengetahui materi ini, atau apakah peserta didik sudah mengetahui istilah dalam materi ini, seperti itu. Kemudian melaksanakan kuis pembelajaran seperti game dengan media visual flipchart untuk menempel jawaban peserta didik. Guru mengoreksi hasil diskusi dan kemudian ditutup dengan berdoa. Respon dari siswa. Respon dari peserta didik lebih banyak diam, masih banyak yang merespon seadanya, tidak terlalu fokus dengan apa yang dibicarakan gurunya. Tetapi secara umum, kelas berjalan dengan kondusif karena beberapa siswa yang dilempari pertanyaan dapat menjawab dengan baik sehingga proses pembelajaran berjalan dengan cepat. Kurang dan lebihnya pada video pembelajaran SMP yang pertama, untuk siswa SMP, guru mengajar tanpa adanya pengecekan kondisi ruangan yang memang penting untuk dilakukan. Yang kedua, terlihat beberapa siswa yang kurang fokus saat pembelajaran. Guru kurang memberikan penjelasan materi terkait, media pembelajaran yang digunakan tidak menarik, kurangnya penyampaian materi dan evaluasi pemahaman individu masing-masing peserta. Kemudian kelebihan dari video tersebut yaitu penyampaian materi yang jelas, mengutamakan interaksi kepada peserta didik untuk penyaluran ide, pikiran, dan pendapat mereka. Solusinya, walaupun di tingkat SMP, pemberian stimulus atau motivasi untuk memfokuskan perhatian siswa pada awal pembelajaran sangatlah penting, baik dengan cara pemberian kata pengantar atau dapat dilakukan mereview materi sebelumnya. Yang kedua, pada saat pembahasan materi, seharusnya guru memberikan pengantar pembelajaran, bisa dengan media audio visual atau lain-lain, sehingga siswa dapat lebih semangat dalam belajar. Yang ketiga yaitu menyajikan contoh bacaan atau mempraktekkan cara membaca ayat dengan menggunakan hukum tajwid tersebut, agar siswa dapat memahami teori dan praktek sekaligus. Dan yang terakhir, keterkaitan materi pada bab yang telah ditentukan di awal video tidak dilaksanakan. Seharusnya dapat dijadikan contoh ayat Al-Quran terkait topik dijelaskan dan juga dipraktekkan oleh setiap siswa. Maka guru tersebut juga memberikan keterkaitan antara bab dan materi yang sedang dipelajari. Kemudian jenjang sekolah menengah atas, Sekolah SMA Negeri 2 Malang, video pembelajaran kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti kelas 11 dengan tema taat kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Terdapat langkah-langkah yang dijelaskan di awal video. Yang pertama, pemberian stimulus, identifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi, dan menyimpulkan. Direalisasikan dalam 15 langkah. Yang pertama, guru masuk dengan memberikan salam, kemudian siswa berdoa setelah guru duduk, memberikan stimulus pembelajaran, presensi kehadiran, kemudian memulai dengan pembacaan berita kasus permasalahan. Poin 1-4 merupakan langkah pertama, yakni pemberian stimulus belajar pada siswa. Dimulai dengan poin kelima, memulai dengan pembacaan berita kasus permasalahan merupakan langkah yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Selanjutnya poin ke-6, keterkaitan materi dengan topik berita, membaca ayat terakhir dengan menirukan bacaan guru, melatih keberanian siswa, dan pengecekan pembacaan ayat dengan mempersilahkan siswa membaca sendiri. Kemudian review tugas minggu lalu tentang ayat terkait dengan mempersilahkan siswa menjelaskan. Menuju langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data. Guru memberi tugas dengan literatur buku paket, pembelajaran kelompok, dan penyampaian diskusi. Pada penyampaian diskusi ini memasuki langkah untuk penginformasian data. Kemudian pemberian reward, review pembelajaran dari awal akhir mengenai materi merupakan evaluasi, dan yang terakhir adalah evaluasinya sendiri dengan penilaian diri dan teman. Kemudian respon dari siswa. Respon siswa berani, mampu, berpendapat, kondusif dan kompak, suasana kelas kondusif, fokus, interaktif, dan berjalan sangat baik. Kurang dan lebihnya, kekurangan
Sumber belajar hanya bersumber dari buku paket peserta didik. Guru kurang memberi contoh aplikasi terhadap kehidupan sehari-hari. Kemudian kelebihannya, guru dan siswa benar-benar terlihat siap saat melakukan pembelajaran. Guru memberikan topik yang akan dibahas saat pertemuan selanjutnya sehingga peserta didik dapat mempersiapkan diri dengan baik. Solusinya, sumber belajar peserta didik selain dari buku paket dapat diambil berbagai buku terkait, juga dapat memanfaatkan teknologi yang ada, dan pemberian contoh aplikasi sehari-hari sehingga dapat dijadikan patokan untuk peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.